Oke, baiklah ya. Selamat berjumpa kembali di serial video tutorial membuat game troll lompat gawang di part yang kedua ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan part pertamanya, saya sarankan untuk menyaksikan dulu part yang pertama ya, karena video ini adalah kelanjutan dari membangun aplikasi game berbasis perangkat mobile ya pada Android, membuat game troll lompat gawang. Ya, jadi saat ini game yang sudah kita hasilkan seperti ini. Ya, bisa teman-teman lihat di sana, kita memiliki karakter monster ya yang kita mainkan agar dia bisa melompati gawang-gawang yang muncul tersebut. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bagaimana bisa menambahkan skor ya dan ataupun yang lainnya ya, hal-hal lainnya seperti teman-teman bisa lihat ini kan belum selesai ya. Berantakan kayak gitu, gawang-gawangnya saling bertumpuk kalau nggak berhasil dilempati gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kita membuat gawang-gawang tersebut yang sudah tidak terpakai bisa terdestroy dan gawang-gawang yang berhasil dilompati itu kita akan mendapatkan sebuah nilai dan lain sebagainya. Oke, langsung saja teman-teman. Pertama yang akan kita lakukan adalah menambahkan sebuah GUI yang memperlihatkan skor kita. Ya. Langsung saja di sini menggunakan UI Canvas tentunya ya. Teman-teman bisa akses melalui game object Canvas UI, lalu teman-teman bisa lihat di situ Canvas dan teman-teman bisa tambahkan sebuah UI text bernama score. Score. Misalkan kita buat dummy textnya dulu ya, score 100 gitu. Kalau kita atur seberapa besar dia akan muncul di screen kita. Saya akan buat besar aja deh ya. Berapa nih kira-kira? 70 deh. Enggak gede nih. 60, 60, 60. 60. Nah, itu dia. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan posisikan good text ini di tengah ya. Nah, di sana kalau kita ubah warnanya menjadi putih seperti itu ya. Nah, ini saja mungkin skor awalnya adalah 0. Nah, seperti itu. Oke. Oke, sudah ada skornya. Nah, skor ini akan bertambah seiring dengan banyaknya apa namanya? Banyaknya gawang yang berhasil dilompati oleh troll. Nah, lalu setiap gawang yang berhasil dilompati akan mendapat koin 10 dan kalau gagal misalkan minus 10 juga gitu. Nah, kalau berhasil ada suara yang mengindikasikan dia berhasil dan kalau gagal akan ada indikasi suara gagalnya juga gitu ya. Nah, kita akan coba cari suara-suara itu terlebih dahulu ya, kumpulan aset audionya. Oke, saya akan menggunakan klip ini teman-teman. Nah, kalau berhasil melompat dan kalau gagal ini. Nah, ya, sesederhana itu. Nah, lalu kita siapkan format-format audio klip tersebut dalam project panel kita. Ini akan tambahkan audio. Coin dan error. Kita masukkan ke dalam audio kita. Oke, lalu kita cek apakah Unity bisa membaca audio tersebut. Ya kadang-kadang gagal ya. Itu, dan ini error. Oke, nah kita sudah siapkan suaranya juga gitu ya.
Nah, lalu teman-teman bagaimana kita bisa melakukan sebuah indikasi bahwa kita eh, berhasil melewati dan gagal melewati gitu ya. Nah, kalau gagal mungkin gampang. Kita tinggal tambahkan sebuah collision detection antara troll dengan gawang ya, troll dengan gawang. Karena kalau teman-teman lihat di sini ya, saya jalankan dulu. Setiap gawang yang kita berhasil buat itu akan namanya adalah gawang clone. Nah, sehingga kita bisa melakukan pendeteksian apakah troll menyentuh gawang gawang clone atau tidak. Nah, tapi untuk yang berhasil, ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita tambahkan sebuah pendeteksian di sini ya. Jika gawang berhasil melewati troll ya, berarti dia asumsinya berhasil dilompatin sehingga mendapatkan koin. Tapi kalau misalkan tidak berhasil, berarti dia menyentuh troll dan terdestroy gitu ya. Sekarang kita akan coba destroy kan terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka scriptnya teman-teman. Nah, kita bisa melakukan dengan cara di eh, player controller ya. Di player controller kita akan tambahkan collision enter di sini ya, tekan ground. Hmm, kalau kita cek di sini ya teman-teman, kita cek di sini if other dot game object dot name sama dengan tadi apa gawang clown gitu ya. Gawang clone, gawang clone, maka kita akan destroy kan, destroy destroy other dot game object. Coba ya, apakah gawang-gawang tersebut yang gagal kita lompati bisa kita destroy atau tidak. Hmm. Ekstrim gini lompatnya. Kita lihat jump speednya. Oke. Oke, sekarang mari kita coba lagi ya. Itu gagal dilompatin, terdestroy. Sebagai contoh ini ya. Itu terdestroy langsung.
Ketika terdestroy, kita akan tampilkan suara error. Oke, sekarang kita akan tampilkan suara error. Suara errornya ya di player controller tentunya. Di situ ya kita tambahkan public audio clip. Sini error clip, lalu public audio clip coin clip. Lalu untuk suara ini membutuhkan audio source ya. Jadi kita tambahkan audio source yang private audio source, dan di sini adalah game atau di sini game ADS ya, game audio source. Oke, dan kita perlu menginisialisasi game audio source kita. Game ADS kita adalah player controller ini adanya di. Oke, kita tambahkan saja get component audio source. Nah, halo teman-teman, ketika terjadi kegagalan dalam melompati gawang, maka kita akan atur game ADS dot clip sama dengan error clip. Lalu game ADS dot play seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga sekarang yang perlu kita tambahkan adalah menambahkan audio source pada body troll ya. Kita lihat body troll, player ya, di player ada player kesana ini error clip dan coin clip, lalu error clip. Nah, kita sekarang jalankan apakah setiap kali gagal muncul errornya apa gitu ya. Error clipnya keluar enggak. Kan sekarang jadi nggak ke ya, apa yang terjadi sih? Oke, kita perlu menambahkan audio source pada player kita. Komponen audio source. Lalu kita lihat di audio source yang sudah kita miliki pada komponen kita. Di sini ada play on awake-nya kita uncheck ya. Oke, sekarang kita jalankan. Apakah setiap kali kita gagal akan dimunculkan audio source errornya atau tidak? Harusnya muncul. Nah, itu ya. Ya, 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 ya. Oke, nah itu udah muncul suara errornya. Nah, saja dia nggak mau lompat gitu ya. Kita coba lagi.
Oke, kita coba ya. Nah, itu gagal. Nah, kalau berhasil harusnya nggak muncul. Tuh. Oh my. Kapan berhasilnya? Nah, itu yang berhasil yang seperti itu teman-teman. Yang muncul soal errornya. Ya, kita sudah berhasil memunculkan suara error. Dan tinggal koinnya. Ya, koinnya gimana cara memunculkan suara koinnya. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan sebuah pendeteksian di sini ya teman-teman. Saya akan duplikat dari gawang spawn saja. Saya duplikat. Nah, di sini adalah saya beri nama coin detection. Coin detection. Kalau saya pindahkan ke sebelah sinilah ya, nggak terlalu jauh. Artinya ketika nanti gawang gawang berhasil menyentuh ini, berarti dia berhasil gitu ya. Nah, sekarang em, tinggal kita lakukan pendeteksian ketika gawang tersebut menyentuh menyentuh benda ini, ya, menyentuh coin detection. Misalnya kita uncheck ya, nggak biar nggak kelihatan. Dan yang perlu kita ketahui, kita akan memasang script pendeteksian tersebut pada gawang controller. Sini ya, gawang controller, lalu menggunakan trigger ya. Eh, ini trigger. Sebentar ya teman-teman. Bisa is trigger atau apa ya? Ya, is trigger betul. Kita pilih gawang atau coin detection ya, coin detection. Box collidernya dicentang, lalu is triggernya dicentang. Lalu teman-teman di sini kita coba tambahkan void on trigger enter, on trigger enter. Parameternya adalah collider dan other. Oke, lalu apa yang akan kita lakukan adalah melakukan debug gitu ya. Debug.load, oh sorry, if gitu dulu deh. If other.gameObject.name sama dengan coin detection, itu ya namanya coin detection ya. Coin, ini saya copy aja biar nggak salah. Coin detection, mau ya. Coin detection. Maka yang kita lakukan adalah coba menampilkan debug.log dulu. Print debug.log berhasil. Nah, berhasil, lalu setiap yang berhasil gitu ya. Lalu kita lihat apakah tulisan berhasilnya itu muncul atau tidak. Nah, itu ya. Tulisan berhasilnya muncul ya, teman-teman. Nah, ini berhasil.
Ketika tulisan berhasilnya muncul, maka kita akan memanggil suara koin ya. Suara koin ini kita lihat di situ ya teman-teman, adanya di player controller. Ya, padahal kita script pendeteksian keberhasilan itu adanya di gawang controller. Jadi bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa membuat sebuah void di sini teman-teman. Void void eh, berhasil tambah poin ya, tambah poin. Namanya adalah void tambah poin. Void tambah poin. Oke. Void tambah poin ini yang pertama adalah kita buat menjadi public tentu. Public. Void tambah poin adalah public. Lalu di sini kita ikuti saja. Di sini adalah bukan error clip tetapi melainkan coin clip. Ya. Kita simpan ya. Kita coba kembali ke gawang controller. Kita ingin mengambil player controller kan tambah poin itu ya. Kita ingin memanggil void yang ada di player controller sehingga kita perlu mendeklarasikan variabel private player controller player controller lalu di sini player controller sama dengan game object dot find player get component player controller. Oke, ini P besar ya. Nah, berikutnya tinggal kita panggil saja di situ player controller tambah poin. Oke, kita lihat sekarang apakah kita berhasil memanggil suara koinnya tersebut. Nah, itu ya. Kalau gagal, coba saya gagalin deh. Nah, gitu ya. Sekarang kita sudah berhasil menambahkan suara-suara gagal dan tambah poin. Hanya saja belum terimplikasi pada skor ya. Oke, nah sekarang tinggal menambahkan skornya. Gimana caranya? Tentu di sini teman-teman kita perlu membuat sebuah referensi ya, karena skor itu kita sudah deklarasikan di game manager ya teman-teman, di sini sudah ada game manager itu. Nah, di sini game manager ada private score gitu. Kita ingin bisa mengakses variabel tersebut. Oke, karena gamenya cukup sederhana sehingga ini mungkin ada baiknya kita tidak lakukan di sini ya, private score. Kita pindahkan saja ke player controller deh, agar lebih mudah mengimplementasikannya. Walaupun sebetulnya nggak ada masalah juga sih kita letakkan di sana, tapi karena gamenya sangat simpel, jadi nggak perlu terlalu ada sesuatu yang khusus seperti
game manager sebetulnya. Oke, di situ privat integer score, lalu kita inisialisasi skor adalah 0, skor adalah 0, gitu ya. Nah, kita perlu sebuah variabel di sini yang mereferensi ke UI score kita. Nah, untuk itu kita tambahkan dulu using Unity Engine.ui-nya ya, Unity Engine.ui. Nah, setelah itu teman-teman kita perlu tambahkan sebuah variabel di sini private text text score gitu ya. Lalu di sini kita beri nilai text score itu apa gitu ya. Text score adalah text score sama dengan game object dot find. Apa nama game objeknya teman-teman? Kita lihat sekali lagi agar tidak salah di sini. Game objek canvas kita di sini bernama text gitu ya, atau kita rename aja dulu text score. Text score. Nah, di sini pun dengan cara mereferensi yang sama text score, lalu get komponen text. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya tinggal kita tambahkan saja ya, sehingga di yang berhasil atau yang gagal dari mana. Ini yang gagal nih ya. Nah, ini gagal. Yang gagal kan mendapat error clip. Nah, skornya dikurangi 10. Skor sama dengan skor minus 10. Ya. Nah, lalu text score dot text sama dengan skor ditambah skor gitu. Lalu ini kita copy ke sini. Kalau ini bukan dikurangi tapi ditambah. Oke, kita coba apakah kita berhasil menambahkan skor pada GUI teks kita. Uh, uh, itu ya 10. Oh, jadi 50. Nah, ini ada yang aneh nih ya, berhasil tapi kok penambahannya drastis ya. Skor sama dengan skor kurangi 10. Oke, kita akan coba kembali ya. Nah, ini skornya 0 dan saya akan berupaya melompat 3 uang ini. Berarti ya dapat 10 karena berhasil. Gagal. Oh. Nah, oke. Oke ya, itulah ya game lompat gawang dari Monster Troll ini. Jadi secara functionality game ini kita bisa anggap sudah selesai ya, teman-teman bisa mengembangkan. Artinya game ini sudah bisa mendapatkan skor, mengurangi skor, dan teman-teman bisa coba menambahkan kreativitas agar game ini bisa lebih menarik, misalkan dengan menambahkan aset-aset yang lebih membuat game ini lebih hidup gitu ya, tambahkanlah misalkan pepohonan ataupun apa gitu ya.
atau teman-teman bisa tambahkan juga level-level yang berbeda dengan bentuk rintangan-rintangan yang berbeda gitu ya, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan game pada mobile menggunakan swipe touch, ya, berjudul lompat gawang monster troll gitu ya. Oke, sampai berjumpa kembali di serial video tutorial yang lain, ya, yang membahas tentang bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi game pada perangkat mobile. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.